Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iif Nur Afifah, JGP Angkatan 7 Kabupaten Kendal. Kali ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi dengan rekan saya. Saya Rati Istianirun, guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Melayu. Selamat sore Ibu Rati. Selamat sore Bu. Kabarnya bagaimana Bu? Alhamdulillah baik ya. Iya, hari ini Ibu itu banyak mengajar banyak sekali ya. Tapi ini saya meminta kesempatan waktunya sedikit saja untuk wawancara gitu ya. Nah, jadi pada wawancara pra-observasi ini tujuannya adalah agar Ibu itu memiliki kesiapan dalam observasi besok. Besok Ibu Rati akan mengajar di kelas apa ya Bu? Saya rencananya akan mengajar di kelas 11 MIPA 6 di jam pelajaran ketiga sampai keempat Bu. Oh, Untuk harinya di Rabu Bu. Oke, siap Ibu. Jadi pada hari Rabu besok di kelas 11 MIPA 6 jam ke-3 dan ke-4. Untuk mata pelajarannya Bu, materinya apa ya? Materi yang akan saya angkat adalah suku banyak atau polinomial, khususnya adalah hasil dan sisa pembagian. Ini untuk materinya adalah suku banyak atau polinomial gitu. Nah, begini nih Bu, yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah tujuan pembelajarannya apa ya? Tujuan pembelajaran yang harapannya bisa tercapai adalah peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan suku banyak atau polinomial, khususnya adalah hasil bagi dan sisa pembagian. Oke, jadi peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan khususnya dalam hal hasil bagi atau polinomial tersebut gitu. Ya, menarik sekali ini. Nah, nanti area pengembangan yang hendak dicapai apa Bu? Saya mempunyai tujuan dapat mengembangkan area pengembangan untuk pembelajaran berdiferensiasi, untuk konten pembelajaran berdiferensiasi konten. Di situ saya akan menyiapkan tentang materi suku banyak dikemas dalam bentuk video pembelajaran dengan bantuan Canva yang nantinya akan mengcover 3 gaya belajar siswa, ada audio, ada visual, dan ada kinestetik. Selanjutnya saya akan membuat pembelajaran berdiferensiasi proses. Di sini saya membagi mereka dalam beberapa kelompok Ibu, dengan masing-masing kelompoknya itu terdiri dari berbagai tingkatan pengetahuan dari tinggi, sedang maupun rendah. Kemudian mereka dapat menyelesaikan permasalahan dari itu suku banyak tersebut dengan menggunakan beberapa cara. Di antaranya ada substitusi, ada cara Horner, kemudian ada cara pembagian bersusun. Dan yang terakhir saya akan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi produk yang saya siapkan adalah di sini LKPD. LKPD di sini nanti untuk menuangkan hasil diskusi kelompok mereka dengan 3 cara tadi, ada substitusi, ada pembagian bersusun, ada Horner. Nanti dituangkan semuanya ke dalam LKPD yang sudah saya siapkan. Ya, menarik sekali Ibu. Jadi di sini area pengembangan yang hendak Ibu capai adalah pada pembelajaran diferensiasi ini. Terus ada lagi Ibu, saya juga berencana untuk mengembangkan untuk penguatan pelajar Pancasila ya Bu. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti pembelajarannya akan diawali dan diakhiri dengan berdoa yang dipimpin oleh salah satu dari peserta didik. Kemudian yang kedua adalah bergotong royong. Di sini nanti mereka bergotong royongnya itu dalam ruang lingkup kelompok masing-masing ya. Terus yang ketiga adalah bernalar kritis. Saya akan menyiapkan permasalahan yang kemudian nanti akan mereka selesaikan secara berkelompok. Permasalahan yang saya angkat adalah permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah kreatif. Di sini kreatif yang saya maksudkan adalah jadi mereka nanti setelah berkelompok kemudian akan memaparkan hasil kelompoknya melalui presentasi, begitu Ibu. Nah, dari situ kita bisa melihat kreativitas mereka dalam mengemas bahasa, mengemas hasil dari diskusi kelompoknya seperti apa. Iya, ini jadi saya simpulkan gitu. Jadi area pengembangannya adalah pada pembelajaran berdiferensiasi
yang meliputi diferensiasi konten, yaitu pada materi yang sudah Ibu persiapkan melalui Canva, jadi bisa mengcover anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik, visual maupun auditory. Kemudian yang kedua pada diferensiasi proses, nanti anak-anak akan berdiskusi kelompok menggunakan cara apa gitu ya untuk menganalisis masalah. Dan yang terakhir pada diferensiasi produk. Ini sangat luar biasa sekali Bu. Jadi ketiganya sudah dimasukkan dalam pembelajaran Ibu nantinya. Kemudian yang untuk P5-nya juga sudah sangat luar biasa sekali. Ada beriman, itu ada siswa berdoa, kemudian bergotong royong pada siswa berdiskusi ya. Kemudian ada juga bernalar kritis karena siswa menganalisis masalah, dan yang terakhir adalah kreatif. Nanti akan dilihat hasil produk presentasinya bagaimana. Ini untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu. Strategi yang dipersiapkan itu apa Bu? Yang pertama saya mempersiapkan RPP itu, kemudian ada LKPD-nya, lalu ada media pembelajarannya tadi yang video Canva tersebut. Nah, karena saya menggunakan model pembelajaran PBL, jadi nanti siswa akan saya berikan dulu permasalahan, jadi mereka akan mengorientasi masalah terlebih dahulu, kemudian mereka akan mengorganisasi dari masalah yang sudah saya berikan tersebut. Kemudian yang ketiga, saya akan membimbing mereka dalam penyelidikan. Di sini penyelidikan dimaksud adalah mereka nanti kan akan berkelompok gitu. Yang keempat, mereka akan mengembangkan dan menyajikan hasil, jadi akan memaparkan melalui presentasi. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi. Jadi nanti diakhiri dengan refleksi. Oke, iya. Jadi di sini adalah strategi yang dipersiapkan, diantaranya Ibu sudah mempersiapkan RPP, kemudian membuat LKPD, membuat media, dan nanti menggunakan PBL itu ya Bu. Jadi anak-anak menganalisis masalah, lalu sampai endingnya mereka bisa mempresentasikan. Tapi semua itu tetap dengan pembimbingan guru ya Bu. Iya, ya menarik sekali. Nah, dari pembicaraan kita yang cukup singkat ini ya Bu, apa yang Ibu dapatkan? Saya terima kasih sekali kepada Bu Iis, saya diberi kesempatan untuk bisa melakukan persiapan sebelum observasi ya Bu ya, besok hari Rabu itu. Jadi kiranya nanti observasi di hari Rabu itu bisa lebih tertuju dengan baik, jadi tidak gerambiangan gitu ya Bu ya. Terima kasih sekali. Iya. Ya, alhamdulillah Ibu, ya terima kasih sekali berarti atas waktunya. Jadi semoga nanti observasinya lancar sampai ketemu saat observasi besok Ibu. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pembelajaran hari ini, Ibu minta salah satu perwakilan untuk bisa memimpin doa. Sudah mulai. Pada hari ini, Ibu sebelum mulai pelajaran, Ibu minta tolong terlebih dahulu pada kalian, tolong dicek di kiri, kanan, bawah, belakang, depan dari meja kursi kalian apakah ada sampah. Jika ada, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan bisa kalian ambil dulu, bisa dibuang dulu di depan, biar lingkungan kalian belajar kondisinya tetap bersih. Silakan tolong. Ada? Baiklah. Sudah bersih semua ya? Ya, baik. Hari ini yang tidak berangkat ada berapa anak? 5. Ada 5. Ada yang sakit? Ada. Siapa? Nabila, Yuna, Tahu. Yang lainnya Jen ya? Kita doakan ya anak-anak, semoga teman-teman kalian yang tidak berangkat dikarenakan sakit bisa segera sembuh kembali, bisa segera pulih kembali, bisa berangkat kembali, bisa belajar bersama kembali dengan kalian. Ya. Sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Rati mau tanya terlebih dahulu pada pembelajaran sebelum ini
pembagian suku banyak. Pagi, siang, malam. Oh. Oke, baiklah kita yang mempunyai bentuk umum dari suku banyak. Fe di sini adalah fungsi ya, fungsi polinomial atau fungsi suku banyak. Di antaranya terdiri dari P-nya apa itu anak? Pembagi. Kemudian X-nya bagi, lalu pembagian. Jadi nanti kalau kalian menemukan fungsi suku banyak atau polinomial itu, maka mereka akan terdiri dari pembagian dikalikan dengan hasil bagi, kemudian dijumlahkan dengan sisa pembagian. Berarti nanti kalau polinomialmu itu adalah pangkat 3, kemudian pembaginya itu pangkat 1, maka sisanya pangkat berapa anak? 3, kemudian pembaginya pangkat 1, berarti sisanya pangkat 2. Jadi sisanya adalah fungsinya dikurangi pembaginya. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mencari hasil bagi dan sisa pembagian. Ada siapa saja? Dengan cara apa? Ada substitusi, benar, boleh, pembagian bersusun. Nah, untuk pada bagian ini, selanjutnya ini adalah tentang pembagian bersusun. Pembagian bersusun itu kita menggunakan konsep dasarnya adalah cara pembagian bumbung zaman SD dulu itu ya. Jadi kalau buat porong hapet namanya ya, porong hapet. Jadi nanti yang dibagi hasilnya itu adalah posisinya di atas, itu ada panah ya, yang menunjukkan bahwa itu adalah hasil. Kemudian yang paling bawah sendiri merupakan sisa dari pembagian itu sendiri. Nah, kamu juga bisa menggunakan cara lain dari suku banyak. Cara apa ini? Cara Horner, langkah pertamanya apa anak? Turunkan itu dari pangkat sisa. Oke, pangkatnya harus urut terlebih dahulu. Jadi kalau suku banyak pangkatnya belum urut, berarti pangkat yang bilang itu kita beri koefisien berapa? Coba dari situ adakah yang koefisiennya 0? Dia suku banyaknya pangkat berapa? Pangkatnya berapa? Pangkat 3. Kosong. Pangkat berapa? Kamu menghitungnya dari paling belakang. Paling belakang itu min 5 adalah pangkat 4. Min 6 pangkat 1. 3 pangkat 2. 0 pangkat 3. 4 pangkat 4. Jadi dia adalah suku banyak pangkat 4, berderajat 4. Dan pembaginya adalah berderajat berapa itu? 1 ya. X-nya pangkat 1. Oke. Sudah paham ya? Ini hanya review dulu. Substitusi berarti caranya bagaimana? Dimasukkan. Apanya yang dimasukkan? Namanya fx-nya itu dimasukkan ke nilai polinomial. Ya, x-nya dimasukkan ke dalam polinomial tersebut, ke dalam suku banyaknya tersebut. Jadi kalau kamu punya x-nya adalah min b per a, maka min b per a-nya itu dimasukkan ke fungsi suku banyaknya. Jadi fungsinya menjadi fungsi min b per a. Misalkan kamu x-nya adalah 2, berarti fungsinya diganti dengan f2. Kalau x-nya kamu adalah 5, maka fungsinya diganti f5. Jadi nanti dalam fungsi itu kalau muncul x, kamu ganti dengan 5. Semuanya yang x ganti 5. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak, adalah apa? Peserta didik dapat menganalisis masalah yang berkaitan dengan suku banyak. Harapannya adalah setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini, kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari berkaitan dengan materi suku banyak. Nanti akan kita selesaikan bersama-sama dengan berdiskusi. Langkah-langkahnya, jadi awalnya adalah kita akan yang pertama apa? Mengorientasi masalah terlebih dahulu. Nanti kalian akan saya berikan masalah, yang kemudian akan kalian apa? Analisis, lalu kemudian akan dilakukan penyelidikan kelompok. Jadi melalui diskusi kelompok nanti kalian akan saya
diri kalian. Oke, betul. Yang terakhir adalah menganalisis dan evaluasi. Akhirnya nanti kalian akan mempresentasikan ke depan hasil dari diskusi kelompok kalian. Jadi perwakilan, ada kelompok yang harus ke depan mempresentasikan, kemudian nanti akan kita refleksi bersama-sama, akan kita evaluasi bersama-sama. Gitu ya. Apa sih manfaat cukup banyak dalam kehidupan sehari-hari kita? Oke, lalu tanpa kalian sadari bahwa cukup banyak yang kalian pelajari di sekolah itu ternyata bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kalian. Tanpa disadari ya. Jadi apapun yang kita pelajari di bangku sekolah itu pada akhirnya nanti akan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita. Maka dari itu diharapkan setelah kalian melakukan pembelajaran ini kalian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan matematika maupun yang bukan matematika. Jadi pabrik rotinya itu membagikan sisa dari bahan bakunya kepada pegawai-pegawainya, tapi belum tahu berapa sisa produksinya itu. Nah, kalian diminta untuk membantu berapakah sisa yang dapat dibagikan kepada pegawai-pegawai tersebut. Nanti kira-kira kalian bisa menggunakan cara apa ya? Boleh. Terus? Boleh. Terus? Ada banyak cara ya. Di sini saya sudah membagi kalian menjadi berapa kelompok anak? 6 kelompok. Kalian silakan setelah ini bisa berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Silakan bisa bergabung ke kelompoknya masing-masing. Silakan kelompok. Mejanya boleh dibalik ya anak. Biar lebih mudah untuk ininya. Sudah semuanya ya anak? Baiklah. Ibu punya LKPD cukup banyak yang akan kalian kerjakan dan diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing tentang permasalahan yang tadi sudah saya paparkan bukan ya, tentang Bu Sisi yang bekerja part-time di perusahaan pabrik roti gitu ya. Nah, nanti kalian diskusikan dengan teman-temanmu yang ada di kelompok. Kira-kira mau pakai penyelesaian cara apa ya? Monggo, bisa pakai pilih salah satu saja. Bisa memilih salah satu dari cara yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu. Oke. Ya. Saya panggil, bisa didiskusikan dengan kelompok. Dulu nama kelompoknya, nama anggotanya, terus kalian bisa menyelesaikan apa-apanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan hasil diskusi LKPD tentang suku banyak. Satu, menganalisis permasalahan yang kami
Perkenalkan, nama saya Leni Safika Handayani, nomor absen 16. Untuk bintang yang saya berikan sendiri, untuk diri saya sendiri yaitu 5, karena dari usaha saya untuk mengerjakan soal-soal dan untuk menjawab soal-soal tentang suku banyak itu sangat luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Jadi punya rasa percaya diri yang tinggi ya, karena dia bisa menilai dirinya sendiri dengan bintang 5 karena dia merasa sudah mampu, sudah bisa setelah melakukan pembelajaran tentang suku Bugis. Itu ya, Nana ya. Baiklah, dari sekian materi dan presentasi teman-temanmu, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya mengakhiri pembelajaran pada hari ini? Tidak ada, Nana? Baik, nanti untuk pertemuan berikutnya Ibu minta kalian membuka di buku paket yang materi suku banyak polinomial pada subbab pembagian dan hasil bagi dan sisa pembagian. Nanti kalian kerjakan seperti yang latihan satu saja ya. Nanti dikerjakan di kertas folio saja, bisa digunakan di pembelajaran